Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok UKPLIFD akan mempresentasikan hasil pengujian kami terhadap software Waste System Management. Nah, sebelumnya perkenalkan, ah, Nama saya Rahaditya dengan NIM terakhir 095. saya Lutfi Rosid dengan NIM 082. Nah, sebelum kami memulai, kami deskripsikan dulu Project Waste Management System. Nah, Waste Management System ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah secara digital. Nah, setiap jenis sampah akan memiliki kategori dan nilai tertentu yang dihitung berdasarkan berat yang didonasikan. Nah, latar belakangnya kami akan menguji backend-nya terutama menggunakan RESTful API yang menangani proses manajemen sampah dan donasinya. Nah, sistem kami menangani banyak transaksi dan akses pengguna yang diperlukan pengujian untuk memastikan fungsi sistemnya dapat berjalan dengan baik, terintegrasi dengan baik, dan mampu menangani beban yang normal ataupun ekstrim, dan juga memitigasi bug dan error yang dapat menurunkan performa. Nah, oleh karena itu kami menggunakan pendekatan STLC atau Software Testing Lifecycle yang meliputi unit testing, integration testing, load testing, dan stress testing. Nah, untuk lingkungan pengujian sendiri kami menggunakan hardware Acer Nitro 5 AN51557 dengan prosesor Intel i5 generasi 11 yang memiliki RAM 8 GB dan SSD 512 GB. Nah, untuk softwarenya sendiri, sistem operasi yang digunakan yaitu Linux Fedora 44 dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah JavaScript versi ES 2025 dan tools yang digunakan untuk pengujian yaitu K6 versi 2.0 dan database yang digunakan adalah MySQL versi 97.0. Nah, untuk teknik pengujiannya ada 7 teknik pengujian yaitu white box, black box, unit testing, integration testing, security testing, load testing, dan stress testing. Untuk selanjutnya, untuk bagian yang akan diuji yaitu pada bagian modul kategori dan modul donation. Jadi di modul kategori itu ada beberapa operasi untuk pertama yaitu get kategoris, kemudian get kategori berdasarkan ID, kemudian post kategoris untuk membuat kategori baru, kemudian put kategoris ID dengan fungsinya yaitu mengupdate kategori dengan ID tertentu, kemudian ada delete kategori, kemudian ada eh, get kategori stats untuk mendapatkan informasi statistik tentang kategori. Kemudian untuk modul yang kedua yang akan kita uji yaitu modul donation, yang dimana ada operasi get donation me untuk mengambil data donasi user yang sedang login, kemudian post donation untuk membuat donasi, kemudian ada get product user ID untuk mengambil data donasi yang telah dibuat oleh user, kemudian get donation reason untuk mengambil data donasi yang eh, sering sering dibuka, kemudian ada get product yang terakhir. Nah, untuk pengujian pertama menggunakan white box testing. Jadi white box testing itu adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan memahami struktur internal, logika program, serta kode sumber aplikasi untuk memastikan bahwasannya setiap jalur itu tereksekusi dengan benar. Dengan memastikan seluruh logika program, kemudian percabangan kondisi dan alur eksekusi kode telah diuji sehingga dapat mendeteksi kesalahan logika kode yang tidak pernah tereksekusi dan potensi bug sejak tahap pengembangan. Jadi di sini ada hasil pengetesan white box testing di modul kategori dan modul donation. Di modul kategori untuk ini ada beberapa fungsi yang
kita tes, yaitu ada kurang lebih ini 6 fungsi. Nah, di white box testing ini kita menghitung statement coverage, brain coverage, dan bad coverage. Nah, untuk hasilnya sendiri, untuk semua fungsi ini 100%. Nah, untuk modul donation sama seperti untuk yang modul kategori, kita juga menghitung statement coverage, brain coverage, bad coverage. Untuk fungsinya kita ada 5 fungsi yang dimana hampir semua itu 100% kecuali untuk get product by user ID ini hanya 87,5, kemudian brand coverage-nya 83,3%, bad coverage-nya 75%, kemudian sama create donation ini juga statement coverage-nya cuma 96%, kemudian brand coverage-nya 93%, dan get recent donations ini brand coverage-nya 75%. Nah, untuk selanjutnya yaitu black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi dan keluaran sistem berdasarkan input yang diberikan tanpa memperlihatkan struktur internal atau kode program yang digunakan. Nah, tujuannya yaitu memastikan bahwa setiap fitur itu menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi fungsional, baik untuk input yang valid maupun tidak valid. Nah, di black box testing ini ada 3 subtest yaitu equivalence partitioning, kemudian yang kedua boundary value analysis, dan yang ketiga yaitu state transition testing. Untuk yang pertama equivalence partitioning, pengertiannya yaitu teknik dalam black box yang digunakan untuk membagi data masukan ke dalam beberapa kelompok yang dianggap memiliki karakteristik dan perilaku yang sama. Nah, jadi ada beberapa kelompok, ada 4 kelompok. Misalnya kita cuplik untuk fungsi get all categories. Jadi ketentuan inputnya itu authorization header atau JWT token. Nah, ada 4 kelompok yang dapat dimasukkan. Nah, rentang nilainya itu misal kelompok 1 itu token valid, maka status ketika diinputkan itu maka akan menghasilkan respon kodenya itu 200. Dan untuk kelompok kelompok 2, 3, 4 memiliki rentang nilai yang berbeda dan status yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu boundary value analysis. Nah, boundary value analysis ini adalah teknik pengujian yang berfokus pada pengujian nilai-nilai batas suatu input karena kesalahan sistem itu sering terjadi pada nilai minimum, maksimum, tepat di bawah batas, dan tepat di atas batas yang diperbolehkan. Nah, tujuannya yaitu memastikan bahwa sistem itu mampu menangani nilai batas input dengan benar serta dapat mendeteksi kesalahan validasi yang mungkin muncul pada kondisi batas batas tersebut. Nah, misalnya kita ambil contoh salah satu fungsi yang kita uji yaitu get kategori by ID. Nah, ketentuan inputnya itu berupa ID yang tipenya itu harus integer, artinya bilangan bulat. Nah, untuk nilai terendah logisnya itu karena ID itu nilai terendahnya itu harusnya 1. Jadi di sini ada 3 kategori yang bisa kita tes yaitu kategori di bawah batas bawah, artinya nilai ID-nya 0 karena batasnya itu 1. Kemudian untuk status ujinya itu tentu saja invalid karena ya batas bawahnya itu cuma 1. Kemudian batas bawah nilai ID 1 atau nilai minimumnya itu status ujinya hasilnya itu valid diterima. Nah, kemudian kategori yang ketiga yaitu tepat di atas batas bawah. Misalnya 2 atau mungkin 3. Nah, status ujinya itu yaitu valid diterima. Nah, yang ketiga yaitu state transition testing. Nah, apa pengertiannya yaitu teknik pengujian black box yang digunakan untuk memverifikasi perubahan status atau state suatu sistem atau objek berdasarkan aksi yang diberikan
serta memastikan transisi yang terjadi itu sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditentukan. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem itu berpindah status itu dengan benar saat menerima suatu input atau kejadian, serta mampu menangani transisi yang valid maupun tidak valid dengan tepat. Nah, di backend kita, terutama di modul domain dan modul donation itu, untuk eventnya itu ada dua, cuma yang pertama adalah tidak event. Mohon maaf, untuk state-nya itu cuma ada dua jenis, yaitu tidak ada dan aktif atau ada. Nah, di sini ada tabel perubahan status ketika mendapatkan input. Di sini misalnya yang pertama dari awalnya itu tidak ada ketika mendapatkan input event atau input create. Nah, maka setelah itu statusnya menjadi aktif. Nah, ini keterangannya kategori berhasil dibuat. Makanya status tujuannya jadi aktif. Nah, kemudian eh, metode pengujian selanjutnya yaitu unit testing. Ya, unit testing ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada unit terkecil program seperti fungsi atau metode untuk memastikan bahwa setiap unit bekerja sesuai dengan logika yang dirancang. Nah, tujuannya yaitu memverifikasi bahwa setiap fungsi atau komponen program dapat berjalan dengan benar secara independen sebelum diintegrasikan dengan komponen lainnya. Jadi di sini kita mengetes dua modul, yaitu modul kategori dan modul donation. Kemudian dari setiap modul kan ada metode, ada beberapa metode yang kita buat unit test. Nah, salah satu misalnya function get all categories. Ini skenario pengujiannya kita misalnya mengambil seluruh data kategori, hasil yang diharapkan itu sistem mengembalikan seluruh data kategori dengan status 200 dan sebagainya. Jadi di sini ada beberapa lumayan banyak unit test yang kita buat untuk setiap functionnya. Begitu pula dengan modul donation, kita juga membuat unit test untuk setiap functionnya. Nah, setelah unit testnya itu dijalankan, didapatkan eh, hasilnya. Di sini test case yang dibuat untuk modul kategori itu ada 20. Kemudian yang berhasil itu juga 20. Sehingga gagalnya itu 0, maka sukses rate-nya itu 100%. Karena test case-nya itu berhasil semua. Begitu pula dengan modul donation, test case yang kita buat itu berjumlah 22 tes, kemudian berhasil 22. Dan tentunya memiliki sukses rate 100%. Nah, setelah itu kita tes integration testing. Nah, integration testing ini adalah metode pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa beberapa modul atau komponen yang telah diuji secara terpisah itu dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan benar dalam satu sistem. Nah, tujuannya itu untuk memverifikasi bahwa pertukaran data dan komunikasi antar komponen sistem seperti endpoint API, controller, service, middleware, dan database itu sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan output yang benar. Nah, karena di modul kategori dan di modul donation itu ada masing-masing memiliki endpoint. Nah, di sini endpoint kita tes, kemudian skenarionya seperti apa, kemudian hasil yang diharapkan seperti apa, sama seperti unit test tadi. Maka di modul kategori ini kita mendapatkan hasil bahwasanya test case yang kita buat itu berjumlah 20, berhasilnya juga 20, maka sukses rate-nya 100%. Sama halnya dengan modul donation, untuk test case yang kita buat yaitu 22 tes, kemudian berhasilnya itu juga 22 tes, maka sukses rate-nya juga 100%. Nah, yang selanjutnya yaitu security testing. Nah, untuk pada modul donation dan modul kategori, untuk security testing kita mengecek kerentanan atau keamanan soal SQL injection. Jadi di
security testing ini kita mengecek SQL injection pada URL parameter, kemudian pada query parameter, sama request body dan header eh, request. Di sini ada dua contoh ID test. Kemudian misalnya yang pertama itu fitur yang kita uji yaitu get category by ID. Kemudian input payloadnya seperti ini. Kemudian ekspektasi aman, sistem itu harusnya menolak karena format ID-nya itu salah. Hasil jika rentan. Nah, ini menambahkan semua data. Jadi kita bisa tahu ekspektasinya itu seperti apa dan jika eh, eh, implementasinya salah maka apa yang terjadi. Nah, setelah kita cek semua hasilnya itu sistem tidak rentan terhadap SQL injection. Nah, ada beberapa alasan kenapa sistem kita itu aman dari SQL injection, yaitu karena kita menggunakan library ORM Prisma 11. Jadi kita tidak langsung mengeksekusi query ke database-nya langsung. Jadi melalui perantara ORM atau Prisma ini. Kemudian query menggunakan parameterized query. Kemudian yang ketiga yaitu input berbahaya diperlakukan sebagai string biasa. Untuk testing selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kami akan menguji performance testing. Di sini kami menguji bagaimana performa waste system management ini akan bekerja dalam skenario yang kami uji. Nah, yang pertama adalah load testing. Di sini kami menskenariokan ada 3 skenario yang berbeda dalam satu test case, yaitu jumlah usernya ada 10 dalam durasi 10 detik, dan 50 dengan 30 detik, dan 100 dalam 30 detik. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dalam menangani pengguna yang kami anggap itu normal trafficnya dalam waktu secara bersamaan. Nah, hasilnya kami mendapatkan sukses rate 100% dan error rate 0% dengan response time itu 4 sampai 18 milisecond. Nah, throughputnya 45 request per second. Nah, penjelasannya atau kesimpulannya, sistem kami dapat menangani beban normal dengan sangat stabil, bahkan tidak ditemukannya request yang gagal. Selanjutnya ada skenario stress testing. Di sini kami menguji untuk mengetahui batas kemampuan sistem dalam menerima beban yang kami anggap itu tidak normal. Ada 5 skenario di sini, yaitu jumlah usernya 50 dengan durasi 30 detik, lalu 1000 user dengan 30 detik, 2000 user dengan 30 detik juga, sampai 25.000 user. Nah, untuk hasilnya, kami menjalankan dari 10 test case kami, 9 itu gagal dan mengalami degradasi performa pada rentang 10.000 sampai 25.000 virtual user. Nah, di sini ada satu yang dapat melewati stress testing ini, yaitu pada get get all kategori gitu, dengan sukses rate 10%. Nah, namun karena ini merupakan stress testing, kami di sini sukses rate-nya itu tidak terlalu berfungsi karena yang kami cari itu mengetahui rentang di mana program itu mulai terdegradasi performanya. Nah, sudah tahu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.